Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamisah ikhwati fillah ikhwati talabah arsyadum ta'ala naftatih wa nabda' liqa'ana hadas sabah bil basmalah. Saya sebenarnya sudah nitip pesan kalau masuknya agak lambat, cuma sepertinya memang pesannya belum tersampaikan karena ada satu dan lain hal gitu ya, mohon maaf karena memang tadi malam kan asatid ada musyawarah sampai larut malam, jadi memang masuknya saya agak mundur jam 6. Pengen saya buat jam 8 sekalian 4 madhab, tapi kayaknya kok terlalu terburu-buru kan. Jadi sudah kita pagi hari ini 2 madhab, madhab Hanafi sama madhab Maliki. Nanti sore baru kita selesaikan madhab Syafi'i sama madhab Hambali gitu ya. Apa sekalian sore aja? Sekalian sore, wall sampai iftar mau? Enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 kurang 1 Pak Ilyas? Kemana Pak Ilyas? Mau? Balik pondok? Ya kenapa kok balik pondok? Nggak tahu? Ya, sudah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila kamisah ikhwati fillah. Dibuka halaman 497. Studi singkat seputar 4 imam dan pokok-pokok mazhab mereka. Ya, namanya studi singkat berarti tidak lengkap atau tidak secara rinci. Maka nanti kalau mau mengkaji lebih rinci dan lebih mendalam, ada kitab-kitab yang khusus membahas tentang Imam Abu Hanifah, ada kitab yang khusus membahas tentang Imam Malik, ada kitab yang khusus membahas tentang Imam Syafi'i, ada kitab yang khusus membahas tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mulai dari yang paling tua, yaitu Imam Abu Hanifah. Kenapa saya sebut paling tua? Karena kelahirannya lebih dulu Imam Abu Hanifah dibanding Imam Malik, baru kemudian Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Secara urutan kelahirannya yang paling awal adalah Imam Abu Hanifah. Mengenal masanya di sini yang dimaksud adalah masa di mana beliau hidup. Kenapa kita kaji dan kita bahas kaitannya dengan masa beliau hidup, supaya nanti kita bisa adil dalam menyikapi berbagai pemikiran, alur berpikir dan fatwa-fatwa serta pokok-pokok mazhab yang beliau canangkan dalam mazhab Hanafi. Beliau ini lahir pada masa kejayaan dinasti Bani Umayyah. Beliau lahirnya kan tahun 80 Hijriah. Lahirnya pada masa kepemimpinannya Abdul Malik bin Marwan. Jadi memang relatif sudah agak stabil, hanya saja memang pada masa ini itu masih terjadi konflik yang kemarin sudah kita ulang berkali-kali, diwakili dalam hal ini Bani Umayyah oleh Al-Hajjaj As-Saqafi. Terus masih hidup sampai juga ngumani pada masanya Umar bin Abdul Aziz, masa jaya-jayanya Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz sampai ketika Bani Umayyah ini mulai melemah, merosot, beliau juga mengalami masa-masa itu, dan beliau juga menyaksikan bagaimana dinasti Umayyah ini digulingkan, dikudeta oleh dinasti Abbasiyah. Dimana kalau kita baca dalam sejarah itu kan betul-betul pertumpahan darah ketika dinasti Bani Abbasiyah itu mengambil alih kekuasaan dari dinasti Umayyah. Semua keturunan Umayyah dibunuh oleh revolusioner dari dinasti Bani Abbasiyah. Beliau wafat pada kepemimpinan Al-Mansur
tahun 150 Hijriah. Berapa usianya berarti? 70 tahun. Nah, ketika beliau wafat ini, di tahun beliau wafat inilah lahir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriah. Kondisi wilayah Islam bagaimana ketika beliau hidup? Kondisi wilayah Islam ketika beliau hidup di bagian barat sampai ke Laut Atlantik, di bagian timur sampai daratan Cina, di bagian Eropa juga tidak sedikit yang masuk wilayah Islam. Kemudian wilayah Andalusia juga sudah masuk dalam wilayah Islam, karena ketika terjadi revolusi itu tadi ya, dinasti Bani Abbasiyah itu mengkudeta, merevolusi, seluruh keturunan Bani Umayyah dibunuh. Tapi ada satu yang berhasil melarikan diri, berhasil selamat, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri. Kemudian sampailah dia ke Andalusia, mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ulang berkali-kali bahwa wilayah Islam itu semakin luas, ya berarti problematikanya juga akan semakin tinggi, akan semakin besar, akan semakin banyak. Dasar-dasarnya harus dipenuhi, kebutuhan-kebutuhannya juga harus dipenuhi. Sedangkan pada waktu yang sama sekte-sekte keagamaan, untuk melihat di paragraf ketiga halaman 498 itu, sekte keagamaan yang pada saat yang sama sekte-sekte keagamaan itu melancarkan berbagai program mereka, itu bersamaan pula dengan dimulainya pembukuan ilmu dan penerjemahan. Karena pada masa dinasti Abbasiyah itu kan penerjemahan buku-buku Yunani itu kan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, akhirnya sehingga pola pikir Yunani, pola pikir Persia itu sudah mulai masuk. Dan otomatis mau tidak mau akhirnya kaum muslimin berinteraksi, terjadi interaksi antara pola pikir kaum muslimin dengan pola pikir Yunani dan Persia. Maka oleh karena itu pada akhirnya pembahasan fikih itu mengarah pada pengungkapan atau menyingkap berbagai ilah. Itu masih di paragraf yang sama, 3 baris dari bawah. Ilah atau sebab dalam hukum-hukum syar'i. Sebenarnya kalau dalam usul fikih itu sebab dan ilah ada perbedaan. Kalau sebab itu bisa jadi hari ini gini, kalau ilah itu dia sebab, tapi sebab yang akan terus nempel terus, akan terus ada dan sama. Seperti misalkan zakat fitrah. Zakat fitrah, kenapa sih kok zakat fitrah itu ketika itu Rasulullah mewajibkannya pakai kurma, pakai gandum, pakai anggur kering dan lain sebagainya? Itu digali sebabnya apa? Apakah karena dia biji-bijian? Apakah karena dia buah-buahan? Kalau biji-bijian nanti di suatu daerah tidak ada biji-bijian gimana? Oh berarti bukan biji-bijian. Jadi sebab itu sebab yang bisa terus berlaku di setiap masa dan dimanapun berada. Ada kemudian jumhur ulama mengatakan, oh ini ilahnya berarti makanan pokok. Nah, kalau makanan pokok kan fleksibel sekali dia, elastis sekali, kapanpun dimanapun. Selama di situ makanan pokoknya apa, ya berarti zakat fitrahnya di situ pakai itu. Walaupun makanan pokoknya ikan, iya. Walaupun makanan pokoknya ikan, maka zakat fitrahnya pakai ikan. Kalau di suatu daerah ada makanan pokoknya di situ daging, ya zakat fitrahnya daging. Kalau ada masjid panitianya ngumpulkan zakat fitrah di masjid, ya udah orang ke masjid bawa daging untuk zakat fitrah, seperti itu. Maka sehingga akhirnya hukum fikih itu akan itu tadi kompatibel terus di setiap masa dan di setiap tempat. Nah begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang paling akhir di paragraf kedua dari bawah itu beliau di sini menyebutkan kaitannya dengan dipindahkannya ibu kota kekhalifahan ke Baghdad. Gitu. Jadi Bani Abbasiyah ini menjadikan Baghdad sebagai pusat pemerintahan.
di mana kemudian Baghdad ini betul-betul dibangun oleh Bani Abbasiyah sehingga menjadi pusat utama keilmuan, peradaban, perpustakaan, kan gitu. Kalau kita baca sejarah biografinya Abu Ja'far Al-Mansur itu kan beliau Masya Allah ya, bukan, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kan istananya itu ada lab-lab khusus, ada lab nahwu, ada lab fikih, ada lab apa, lengkap di istananya itu. Tidak hanya sekedar bermegah-megahan dalam hal semuanya emas, semuanya perak, kainnya sutra. Tidak cuma hanya sekedar pada aspek duniawi saja, tapi pada aspek keilmuan, Insya Allah. Makanya kan sampai disebut negeri 1001 malam. Baghdad itu kan kota 1001 malam ya kalau tidak salah ya. Kemudian tema berikutnya yang disajikan oleh beliau penulis kitab ini adalah kedudukan para pakar fikih. Di sini beliau ingin menitik beratkan bahwa ketergantungan wilayah Islam dan pemerintahan Islam terhadap para pakar fikih menjadikan para penguasa itu bergantung dengan para pakar fikih. Dan oleh karena itu para pakar fikih tidak kemudian merendahkan dirinya di hadapan penguasa. Jadi mentalnya itu betul-betul mental alim dan amil, bukan hanya sekedar alim saja tapi mudah dibeli oleh penguasa. Kan gitu. Kalau memang menurut ijtihadnya itu penguasa salah, ya disalahkan, walaupun dihukum. Kalau antum baca di situ kan ada beberapa contoh itu. Sa'id bin Al-Musayyib itu tidak mau membaiat Al-Walid sama Sulaiman bin Abdul Malik, sampai akhirnya dihukum itu sama khalifah, dicambuk 50 kali kan itu. Diumumkan di berbagai pasar Madinah. Padahal Sa'id bin Al-Musayyib tokoh besar di Madinah, seorang tabi'in senior kan gitu. Bahkan ketika beliau diminta untuk menikahkan putrinya dengan putri khalifah, putra khalifah kan tidak mau. Dilamar oleh seorang khalifah tapi ditolak. Coba bayangkan. Anak perempuan dilamar sama bupati. Itu kira-kira mau menolak kan pikir-pikir itu. Ini kalau saya tolak ini gimana ya? Dan ini kelasnya tidak cuma bupati, khalifah. Tidak sekedar presiden. Kalau presiden kan satu negara, kalau khalifah kan wah, udah. Tapi ditolak sama Sa'id bin Al-Musayyib. Justru malah dinikahkan dengan murid beliau Abu Wada'ah kan gitu. Dan memang diantara berkah jadi muridnya seorang ustadz, muridnya seorang kiai itu kadang memang dilirik untuk dijadikan sebagai mantu kan gitu. Nah, tapi kalau antum dinasulkan gurunya jadi santrinya cuma 2 tahun ya liriannya mungkin ya tidak terlalu tajam kan gitu. Kalau untuk gurunya lama itu ya baru. Dan memang model nyantrinya para salaf kan beda dengan pesantren-pesantren, khususnya pesantren-pesantren modern ya. Kalau pesantren-pesantren salaf kan memang nyantri ya ada abdi dalam, memang betul-betul khidmah kepada ustadznya, kepada gurunya, karena berkah itu ada pada khidmah, berkah ilmu itu ada pada khidmah. Berapa banyak asatidz besar para kiai itu yang mengisahkan bagaimana perjalanan thalabul ilminya dengan seorang ustadz atau dengan seorang kiai, di mana ketika masih nyantri ya kerjaannya mungkin hanya sekedar ngerapikan sandalnya ustadznya ya kan? Masuk kelas kemudian sebelum ustadznya keluar itu sandal dirapikan, atau sekedar rutin tiap hari nyapukan halaman rumah ustadznya, atau sekedar kalau ada lampu di rumah ustadznya itu ya dia terus yang dandani, yang nyervis. Banyak kisah-kisah yang seperti itu. Bahkan ada itu salah seorang ustadz saya itu yang cerita bahwa dulu pengalaman thalabul ilminya itu dalam rangka dia mulazamah dan berkhidmah kepada ustadznya, itu dia mohon kepada ustadznya supaya diizinkan untuk tinggal bareng. Disuruh ngapain aja mau. Akhirnya sama ustadznya disuruh apa? Suruh bersihkan tai ayam tiap hari, karena ustadznya punya ternak ayam. Tiap hari kerjanya bersihkan tai ayam itu.
sekarang jadi ustadz besar, jadi seorang mudir pesantren yang besar. Jadi memang berkah ilmu itu terletak pada khidmah, Ya saya tidak bermaksud untuk minta antum untuk khidmah kepada saya ya. Ini karena tuntutan ilmu makanya saya sampaikan. Wallah sebenarnya saya nggak suka menyampaikan secara maksudnya terus terang seperti ini kepada santri, itu saya nggak suka karena nanti akan timbul persepsi, oh ini berarti Ustadz Farid pengen dihidmahi ini, berarti Ustadz Farid pengen disapukan halaman rumahnya ini kan, pengen kalau ada apa-apa pokoknya dibantu. Saya sebenarnya nggak suka untuk menyampaikan secara langsung seperti ini, tapi ya bagaimana, karena itu memang tuntutan ilmu. Maksud saya kepada ustadz siapapun selama dia itu guru kita, ya kita khidmah kepada dia, sekecil apapun bentuknya kita khidmah kepada dia. Barangkali dengan khidmah kita yang kecil-kecil itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah ilmu kepada kita. Abdullah bin Mas'ud itu antum tahu kerjaannya apa? Abdullah bin Mas'ud itu pas antum baca biografi, tukang bawakan itu loh wadah air untuk wudhunya Rasulullah, sama membawakan terompahnya Rasulullah. Kemana-mana itu membawakan itu geriba itu tempat air itu, sehingga ketika Rasulullah mau wudhu beliau yang nuangkan, Abdullah bin Mas'ud. Dan para sahabat itu memang royoan ya, itu kan Rasulullah taat. Nah itu contoh sahabat dengan Rasulullah yang juga harus ditiru oleh umatnya. Ketika menjadi seorang murid kepada guru ya khidmahnya seperti itu. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Kalau sampai terlalu berlebihan ya itu juga tidak pas juga. Nah di sini termasuk Imam Abu Hanifah juga mengalami cobaan dari Bani Abbasiyah, di mana beliau dituduh cenderung kepada salah satu Alawiyin, kemudian dianggap akan membelot dari Bani Abbasiyah. Begitu. Kemudian di sini ada satu judul yang menarik, mayoritas budak memiliki fikih dan ilmu. Nah, kalau antum baca kisahnya di situ, itu kan seorang penguasa Bani Abbasiyah yang fanatik itu bertanya kan, kalau di Mesir tokoh fikihnya siapa? Disebutkan nama-nama. Itu statusnya apa? Kalangan budak. Madinah kalangan budak juga, Mekah kalangan budak, Kufah kalangan budak. Sampai wajahnya itu merah padam, sampai kemudian urat-urat lehernya ini kelihatan, urat-uratnya sini kelihatan. Akhirnya kemudian ketika ditanya yang terakhir kan dijawab oleh si yang ditanya ini menyebutkan nama-nama yang bukan dari kalangan budak. Artinya apa? Status orang itu miskin kaya, budak atau merdeka, itu selama dia punya cita-cita yang tinggi dan kesungguhan yang jujur, insya Allah ilmu itu akan dapat dia raih. Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi dan mawaniknya ditinggalkan. Mawanik itu apa? Penghalang ilmu itu tinggalkan, syarat-syarat mendapatkan ilmu penuhi, insya Allah ilmu itu akan kita dapatkan. Tapi kalau kita sebagai thalabatul ilm ini syarat-syaratnya tidak dipenuhi, mawaniknya kita kerjakan terus, ya sudah. Ilmu itu ya hanya sekedar masuk keluar. Pagi dikasih nasihat, nanti duha udah hilang. Duha dikasih nasihat, nanti sebelum duhur itu udah hilang. Ba'da asar kasih nasihat, belum maghrib udah hilang lagi. Gitu. Kalau hari ini kita yang sebelum masuk Nasilul Quran sudah pernah nyantri 2 tahun, 4 tahun atau 6 tahun, kok hari ini kita tidak punya bekas ilmu dari nyantri kita sebelumnya, itu berarti kita harus introspeksi dengan teliti. Syarat apa yang belum kita penuhi, atau penghalang ilmu apa yang sampai hari ini masih kita kerjakan. Bisa jadi itu betul. Padahal dulu ketika nyantri kan udah belajar fikih, ushul fikih, faraid, belajar akidah, nahwu, shorof. Nah, bekasnya hari ini masih apa enggak? Yang kita amalkan sudah berapa persen? Yang kita tularkan kepada orang lain berapa persen? Itu kalau angkanya masih
15, 10, enggak sampai 25%. Itu betul-betul kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita ini mawaniknya masih banyak, sehingga ilmu itu tidak bisa masuk kemudian bersemayam dalam hati kita. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini selanjutnya beliau menyebutkan biografi singkat ya. Dilahir tahun 80 Hijriah, wafat 150. Nama asli beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit. Harus hafal itu. Siapa sih namanya Imam Abu Hanifah itu? Harus tahu. Nu'man bin Tsabit. Nu'man bin Tsabit. Beliau berasal dari Persia, daerah Kufah. Berarti bukan orang Arab. Arab. Nah, beliau ini yang disepakati, yang masyhur statusnya adalah sebagai tabi'ut tabi'in. Yang bertemu dengan sahabat itu bapaknya, Tsabit. Si Tsabit ini bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Hanya saja di sini disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah itu semasa dengan 4 sahabat yang tersisa ketika beliau hidup itu. Anas di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, sama Abu Tufail Amir bin Wasilah di Mekah. Hanya saja para mu'arrikh menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah ini tidak bertemu dengan keempat sahabat ini, maka kemudian statusnya adalah tabi'ut tabi'in, bukan tabi'in. Kalau tabi'in kan mereka yang bertemu dengan generasi sahabat. Pekerjaan beliau adalah pedagang kain sutra di Kufah, di mana memang Kufah ini kan penuh sesak dengan para ulama, para pakar fikih, di mana yang sebagian yang kemarin sudah kita bahas dalam madrasah Ahlur Ra'yi. Kufah ini menjadi pusat dari madrasah Ahlur Ra'yi. Guru utamanya dari kalangan sahabat ada Abdullah bin Mas'ud sama Ali bin Abi Thalib. Murid-muridnya Masruq, Alqamah dan lain sebagainya itu. Di antaranya ada Hamad bin Abi Sulaiman, ada Ibrahim An-Nakhai. Nah, Imam Abu Hanifah ini belajar kepada murid-muridnya para pembesar Ahlur Ra'yi. Nah, sehingga pola pikirnya, metode beristihadnya ya mengikut kepada para gurunya. Nah, pernah suatu ketika itu kan di paragraf ketiga halaman 502 itu, pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya sama Mansur. Datang kepada Mansur, di sana ada Isa bin Musa. Dia ditanya sama Isa. Isa berkata kepada Mansur, oh ini adalah ulama nomor 1 di dunia saat ini. Kemudian Mansur bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man, kamu thalabul ilminya sama siapa? Tanya gitu. Akhirnya Imam Abu Hanifah jawab, saya belajarnya sama murid-muridnya Umar. Saya belajarnya kepada para murid-muridnya Ali. Saya juga belajar kepada murid-muridnya Abdullah bin Abbas. Jawab gitu oleh Imam Abu Hanifah. Nah, guru yang paling lama dimulazami oleh Imam Abu Hanifah ini adalah Hamad bin Abi Sulaiman. Nah, pernah suatu ketika Hamad beruzur, tidak datang ke majelis, kemudian digantikan oleh Imam Abu Hanifah. Akhirnya kemudian Imam Abu Hanifah memutuskan atau menyelesaikan 60 persoalan. 60 persoalan itu kemudian disetorkan kepada Hamad bin Abi Sulaiman. Dari 60 itu ada 40 yang disepakati oleh guru beliau, Hamad bin Abi Sulaiman. Itu. Kemudian cobaan yang dihadapi dan akhlak Imam Abu Hanifah. Beliau ini pernah diminta untuk menjadi seorang qadhi, hakim di Kufah. Pernah diminta untuk menjadi seorang qadhi di Kufah.
oleh Yazid bin Umar bin Hubairah, tapi beliau tidak mau. Bayangkan, dikasih sebuah jabatan tapi tidak mau, padahal prestis sekali. Qadhi ketika itu ya pokoknya permasalahan apa ya dilarikannya ke si qadhi ini, dan kehidupannya terjamin karena insentifnya itu langsung dari Baitul Mal, terjamin kehidupannya. Tapi ditolak sama Imam Abu Hanifah ini. Nah, karena menolak, tidak mau, akhirnya kemudian dicambuk 110 kali. Ini fenomena yang hari ini sepertinya mustahil kita dapati. Bahkan yang namanya jabatan itu kan ya, berapapun modal yang harus dikeluarkan ya sampai ngutang-ngutang ya dibelani kan gitu. Berapa banyak cerita tentang orang yang nyalon nggak jadi kemudian gila, stres. Kenapa? Karena mikir utang yang dia pakai untuk nyalon itu udah terlalu banyak, dan dia udah nggak ada lagi gambaran untuk membayar utang itu. Dari mana sumbernya itu kan? Karena terlalu besar dan banyaknya kan begitu. Sampai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur itu bersumpah Imam Abu Hanifah ini harus menjadi qadhi. Tapi Imam Abu Hanifah juga bersumpah, aku tidak akan menjadi qadhi. Nah kemudian yang di hadapan beliau itu bilang gini, kamu ini kok sampai Khalifah itu udah bersumpah loh, kok kamu malah balas bersumpah lagi? Enggak apa-apa, Khalifah lebih mampu untuk membayar kafarat sumpahnya daripada saya. Karena Khalifah kan hartanya banyak kan, jadi kafarat untuk membayar kafarat sumpahnya lebih mampu daripada saya. Nah, akhirnya kemudian beliau sempat dipenjara juga oleh penguasa. Ewafillah, maksudnya apa? Jadi memang seorang alim, seorang faqih itu ya seringkali gesekannya dengan penguasa kan, karena memang ulil amri yang di ayat kemarin kita baca itu kan, ulil amri itu kan para ulama mengatakan bahwa ulil amri itu ya umara wal ulama kan gitu, para penguasa dan ulama saling melengkapi, saling memperbaiki antara satu dengan yang lainnya kan gitu. Makanya kan ketika seorang ulama atau seorang alim itu udah berada di lingkar kekuasaan, itu seringkali nanti lidahnya pelo, tidak lagi jadi haram tapi halam. Awalnya halam, lama-lama nanti halal. Padahal awalnya haram, lama-lama nanti kan dikasih makan apa, kasih minum apa gitu kan, karena terlalu dikasih banyak makan, akhirnya kemudian dari haram menjadi halam. Setelah halam nanti kemudian berubah menjadi halal gitu. Makanya diantara yang diwasiatkan oleh Syekh Azhar Nursi dalam Ta'lim Muta'alim itu kan, antum masih ingat harusnya ya. Jadi jangan sampai kita thalabul ilmi itu dalam rangka untuk berdekat dengan kekuasaan, dekat dengan penguasa, apalagi hanya untuk mencapai jabatan kekuasaan tertentu. Wah, itu jangan sampai. Kita masuk ke asas-asas madhab beliau. Asas-asas madhab beliau. Di sini yang disebutkan ada 5. Bisa jadi nanti ketika kita membaca kitab yang lain, kita akan mendapati ada usul madhab yang lain. Kita bahas dan baca yang tercantum di sini saja. Yang pertama, asas atau usul madhab beliau adalah Al-Quranul Karim, jelas. Al-Quranul Karim. Prinsip madhab beliau itu seperti yang ada di paragraf pertama itu, bawahnya Al-Quranul Karim. Beliau sendiri berkata bahwa aku berpegang dengan kitabullah. Jika aku tidak mendapatkan hukum yang bersangkutan di dalamnya, aku berpegang dengan sunnah Rasulullah. Jika aku tidak mendapatkan di dalam kitabullah, begitu juga sunnah Rasulullah, aku mengambil perkataan para sahabatnya. Aku mengambil perkataan siapa saja dari mereka sesuai yang aku inginkan. Maksudnya kalau ada perselisihan pendapat di kalangan sahabat, maka beliau akan mengambil misalkan Ibnu Abbas, ya beliau mengambil Ibnu Abbas. Dan aku tidak berpaling dari perkataan mereka menuju perkataan selain mereka. Jadi tetap mengutamakan fatwanya para sahabat sebelum mengambil fatwanya selain sahabat. Dan yang kedua, ketegasan dalam menerima hadis.
ketegasan dalam menerima hadis. Dalam hal ini memang karena sebagaimana yang kita tahu kondisi dan situasi di Irak itu kan beda dengan di Madinah. Irak itu kan betul-betul itu tadi ideologi Persia sudah diterjemahkan, Yunani sudah diterjemahkan, orang-orang Khawarij ya di situ, orang-orang Syiah ya di situ. Hadis palsu itu bertebaran di mana-mana. Ibarat kata huwak itu udah sulit untuk difilter ketika itu. Maka betul-betul yang namanya hadis itu beliau ketat sekali. Menggunakan hadis hanya saja memang hadis itu betul-betul beliau sangat ketat, tidak sembarangan menerima hadis. Ketika ada satu hadis yang sampai kepada beliau kok kandungan maknanya itu menyelisihi Al-Quran, itu seringkali nanti oleh beliau tidak diterima hadis itu. Padahal setelah diriset dan dikaji belakangan ternyata hadis itu sahih. Tapi beliau ketika itu berfatwa berdasarkan kondisi dan situasi hari itu. Bisa jadi belum sampai kepada beliau terkait dengan hadis itu bahwa memang betul-betul hadis itu sahih dan lain sebagainya. Allah a'lam. Kemudian yang ketiga, memperluas lingkup qiyas. Nah, karena kaitannya dengan hadis beliau sangat ketat, maka dalam hal qiyas beliau sangat luas, sangat longgar kaitannya dengan qiyas. Tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dan standar-standar yang berlaku. Kemudian yang keempat, istihsan. Istihsan ini menganggap menimbang suatu perkara itu sebagai perbuatan yang hasan, yang baik. Dan nanti kaitan definisinya, pembagiannya, penerapannya dan yang sebagainya kaitannya dengan istihsan ini akan lebih detail dan rinci ketika kita belajar usul fikih. Sama aja saya terangkan sekarang nanti tidak akan lengkap, karena ketika kita membaca usulul madhab seperti ini atau usulul istidlal ya seperti ini, nanti perlu perangkat yang lain untuk bisa lebih memahami. Ini sebagai modal awal kita aja. Oh, dalam metode menyimpulkan hukum itu ada yang namanya istihsan, kan gitu. Kemudian yang kelima adalah siasat syar'i, atau dalam bahasa usul fikihnya itu khilah syar'iyah. Khilah syar'iyah. Kenapa disebut syar'iyah? Karena ada khilah tapi khilahnya bukan khilah syar'iyah. Nah, di sini pembahasannya panjang ya kalau antum baca di situ kaitan dengan khilah. Para ulama kebanyakan tidak memperbolehkan menentang khilah syar'iyah. Khilah itu kan kalau bahasa kita itu kilah itu loh, kilah. Kilah itu dari kata-kata khilah, dari kata khilah sama itu. Dari kata-kata khilah. Nah, itu. Khilah ini tidak bisa dipuji secara mutlak, juga tidak bisa dicela secara mutlak. Kenapa? Karena khilah ini tergantung pada cara-cara yang ditempuh. Halaman 508 paragraf kedua, dua baris bawah. Tapi tergantung pada cara-cara yang ditempuh dan serta tujuan yang ingin dicapai. Caranya itu sahih atau tidak, tujuan yang ingin dicapai itu betul atau tidak. Kan gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilah ini menurut fuqaha Hanafiyah sebutan untuk berbagai solusi atas berbagai problematika dengan cara yang sesuai syariat. Ada juga yang mendefinisikan itu baris ke-6, jalan keluar secara syar'i bagi orang yang diuji dengan suatu kejadian dalam urusan agama. Mentok nih, dia terjebak dalam sebuah kasus tidak bisa diselesaikan, maka menurut mazhab Hanafi bisa diselesaikan dengan metode khilah syar'iyah. Misalkan kalau yang di contohnya nanti di belakang ada contohnya. Ada sebuah pasangan suami istri, istrinya sedang naik atau turun tangga, sedang ada di tengah-tengah tangga. Kemudian suaminya bilang, kalau kamu naik tak cerai, kalau kamu turun tak cerai. Dia di tengah-tengah tangga nih, naik dicerai, turun tak cerai. Terus solusinya gimana?
tangganya diangkat terus diturunkan. Kalau pengen tidak jadi jatuh cerai, kan gitu. Nah, di antara yang dijadikan landasan dalil kaitannya dengan khilah ini adalah kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub kan bersumpah untuk memukul istrinya 100 kali. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil satu ikat itu ya yang berisi 100 dipukulkan sekali. Nah, itu yang dijadikan dalil dalam mazhab Hanafi. Hanya saja para ulama kemudian membantah, loh, itu bukan khilah. Sumpahnya Nabi Ayub kan memang lafalnya mutlak, memukul 100 kali, tidak disebutkan secara spesifik dipukulnya satu-satu. Maka itu ya sebenarnya bukan khilah, tapi memang lafalnya mutlak seperti itu, kan gitu. Ya, akhirnya kan kemudian terjadi perbedaan perspektif dan sudut pandang, ya wajar, ya wajar. Seperti itu. Kemudian diantara yang jadi dalil juga yang kedua adalah Rasulullah SAW itu halaman 510. Rasulullah SAW itu pernah mempekerjakan seorang laki-laki di Khaybar. Nah, suatu ketika pekerjanya beliau ini datang membawa kurma janib, kurma yang kualitas tinggi dari Khaybar. Dari Khaybar. Kalau di kita mungkin ya jenis-jenis beras itulah, ada rojo lele, ada rojo wader mungkin ya, enggak ada ya. ada enggak ada. Mosok rojo wader ada. Wader tau ya. Nah, ya kan. Ini kan beda-beda ini kan, beda kualitas, beda harga kan. Kan gitu. Nah, dia cerita, si laki-laki ini cerita kepada Rasulullah. Kami di Khaybar biasa menukar kurma janib ini, kurma yang kualitas tinggi ini, kalau kurma janibnya 1 sok dibarter dengan 2 sok. Kenapa? Karena yang satu kualitasnya lebih tinggi. Kalau 2 sok kurma janib ditukar dengan 3 sok kurma biasa. Nah, seperti ini kan tidak boleh kalau dalam hadis. Kurma itu ya sekilo ya ditukar sekilo. Tapi kan yang satu kurma tunis, yang satu kholas. Nah, kalau kurma sekilo tukernya sekilo, tidak boleh lebih. Garam juga gitu, garam itu 1 sak, kalau mau dibarter dengan garam ya 1 sak. Tapi kan yang satu grosok kan, yang satu garam yodium, masa disamakan? Iya, disamakan karena sama-sama garam. Beras juga sama, beras itu mau rojo lele, rojo wader, rojo paus, kalau sekilo barter dengan beras ya harus sama sekilo. Tidak boleh yang satu lebih rendah. Kenapa? Karena itu adalah barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu kalau dibarter dengan jenis yang sama, maka harus sama takaran dan timbangannya. Paham ya? Nah, cerita gitu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, oh jangan gitu. Kurma janibnya dijual, ya kan? Enggak. Kurma yang jeleknya itu dijual dulu beberapa dirham, baru kemudian dipakai untuk beli kurma janib. Jangan kurma janib ditukar dengan kurma yang jelek. Kurma yang jelek dijual dulu, dapat uang, baru dipakai untuk beli kurma janib. Kalau gitu tidak masalah. Nah, ini oleh kemudian dikatakan sebagai landasan bolehnya melakukan khilah. Tapi ya para ulama sepakat bahwa yang namanya riba itu tidak boleh ada khilah di dalamnya. Mau diformat seperti apapun, mau dinamakan dengan akad apapun, kalau memang esensinya dia riba ya riba. Karena dalam hal akad itu yang dinilai bukan namanya, kan gitu, tapi substansinya. Walaupun dinamakan dengan nama-nama syar'i, kan? Tapi kalau memang esensinya, substansinya dia riba ya riba. Ya riba. Nah, di sini kemudian di halaman 511 itu paragraf paling bawah banyak hal-hal fatwa-fatwa yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, di mana fatwa-fatwa ini kemudian dihasilkan dari metode khilah
syar'iyah. Hanya saja memang banyak dari fatwa-fatwa itu yang tidak benar penisbatannya kepada Imam Abu Hanifah. Kepada Imam Abu Hanifah. Di antaranya di antara contoh kasus khilaf syar'iyah ini ya, ada seorang laki-laki bersumpah untuk menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Solusinya gimana? Kalau jumhur simpel, kalau tidak pakai khilaf syar'iyah simpel. Itu sumpah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak perlu dikerjakan. Tinggal nanti dia membayar kafarat sumpah. Itu. Tapi kalau pakai ikhlas syar'iyah, ya safar aja. Ketika safar dia dapat rukhsah untuk tidak puasa. Ketika dia tidak puasa, dia boleh menggauli istrinya walaupun di siang hari karena statusnya dia tidak sedang puasa. Tapi kan ini khilaf yang akhirnya kan tujuannya untuk kalau tujuannya semata-mata supaya dia tidak kena pelanggaran sumpah, ya bisa jadi menurut sebagian ulama tidak masalah. Tapi kalau tujuannya semata-mata hanya karena ingin kikuk dengan istrinya, ya tidak boleh. Wah ini gimana ini, saya pengen ini, ayo dek safar aja dek. Itu udah ya, jelas tidak boleh kalau kayak gitu. Jadi yang perlu dibedakan adalah tadi ada sebabnya dulu dia bersumpah. Tapi kalau tidak ada sumpahnya, artinya dia tidak terjebak pada satu kasus, ya tidak diperbolehkan khilaf syar'iyah. Begitu ya. Kemudian ditambahkan lagi ada satu keterangan bagus halaman 512 paling bawah. Adapun siasat yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil hak atau menolak kebatilan, maka tidak masalah untuk dilakukan. Kalau kaitannya untuk mengambil hak atau menolak kebatilan, begitu. Itu diantara usulul madhab Imam Abu Hanifah. Mesti nanti ketika kita mengkaji usul fikih, kitab-kitabnya madhab Hanafi, kita akan mendapati ada usul-usul yang lain. Sangat memungkinkan ada usul madhab yang lain. Maka jangan berhenti, jangan mencukupkan hanya dari buku ini. Bayangkan masuk madhab Hanafi dibahas dalam ini kan, ini sangat sedikit sekali ini madhab Hanafi segini kan. Maka ini hanya sebagai pancingan awal saja untuk nanti kita mempelajari lebih lanjut dan lebih luas. Kemudian halaman 514 itu ada satu subjudul Abu Hanifah dan penolakannya terhadap sunnah. Itu nanti akan disebutkan beberapa contoh hadis yang statusnya sahih, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi oleh Imam Abu Hanifah ditolak. Motifnya apa? Ya kembali ke tadi seperti yang sudah kita bahas, bahwa masa itu adalah masa-masa yang betul-betul hadis palsu berseliweran di mana-mana, kondisi dan situasi politik gitu kan. Syiah Khawarij berada di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Pusatnya di Baghdad, Khawarij dan Syiah ada di Iran, ada di daerah sekitar situ. Jadi memang betul-betul kondisinya itu tidak memungkinkan untuk sembarangan dalam menerima hadis. Jadi ketatnya beliau dalam hal hadis itu justru malah dalam rangka untuk menjaga hadis itu sendiri. Tetapi kan ada Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Hanifah sama Imam Bukhari dan Imam Muslim itu siapa yang lahir dulu? Bahkan ketika Imam Abu Hanifah wafat itu Imam Bukhari dan Imam Muslim itu udah menyusun kitabnya atau belum? Kan gitu. Tapi kan hadisnya sahih tak? Ketika itu standar sahihnya, cara mengoreksi dan meneliti hadis itu sahih atau tidak itu ya melalui melihat perawinya atau melihat kandungan dari hadis tersebut. Kan kemarin sudah kita bahas indikasi kesahihan hadis baik dari sanad atau dari matan. Kan gitu. Karena memang ilmu jarah wa ta'dil itu kan baru mengkristal dan banyak buku-bukunya di masanya Imam Ahmad bin Hanbal. Seangkatan Imam Ahmad bin Hanbal. Kan gitu. Maka jangan sampai kemudian
ketika kita membaca biografinya Imam Abu Hanifah, wah, beliau ini kok menolak hadis ya. Beliau ini bukan ahli hadis. Beda sama Imam Malik. Imam Malik itu ahli hadis. Imam Syafi'i, wah, hadisnya banyak, punya Musnad Syafi'i ada. Imam Syafi'i punya kitab hadis. Kalau kita kan taunya Imam Syafi'i Arisalah kan. Nah, beliau ada kitab hadis. Imam Ahmad punya kitab hadis. Imam Abu Hanifah, beliau ini bukan ahli hadis deh, bro. Masa seorang alim, seorang faqih sampai dikatakan metode berpikir dan manhaj untuk istimbatul ahkamnya itu diakui oleh seluruh ulama di masa itu, masa orang sekelas itu tidak ahli hadis? Beliau ahli hadis, hanya saja memang dalam hal penerimaan hadis beliau sangat ketat. Bisa difahami ya. Jadi jangan sampai nanti kemudian ketika kita mempelajari lebih lanjut, biasanya kalau kita fokus pada satu mazhab, nanti mesti di situ ada menyinggung-nyinggung dikit terkait dengan mazhab yang lain. Makanya ini sebagai modal awal kita mempelajari 4 mazhab, supaya nanti ketika mungkin kita fokus mazhab Syafi'i, kita bisa proporsional dan adil dalam menyikapi mazhab yang lain. Paham ya? Begitu. Imam Syafi'i sendiri sampai berkata bahwa manusia itu tergantung pada Imam Abu Hanifah dalam hal fikih. Imam Syafi'i yang bilang kayak gitu. Kalau nggak ada Imam Abu Hanifah itu gimana fikih hari ini? Nah, kata Imam Syafi'i kurang lebih seperti itu. Pengakuannya antum lihat di halaman 517 tuh. 517 paragraf ketiga. Hal yang menunjukkan bahwa beliau merupakan salah satu mujtahid senior dalam ilmu hadis adalah ketergantungan mereka terhadap mazhab beliau, bersandar kepadanya dan mengikuti alurnya dalam menolak dan menerima periwayatan. Justru malah standar menerima dan menolak periwayatan itu banyak dirujuk kepada metode menerima dan menolak hadisnya Imam Abu Hanifah. Kalau perkataannya Imam Syafi'i itu ada di mana ya? Tadi saya baca kok. Oh, enggak saya tandai. Oh, hilang. Antum ada yang nandai perkataan Imam Syafi'i terkait dengan Imam Abu Hanifah? An-nasu iyalun itu. Kalau Arabnya itu mana ya? Wah, hilang. Nanti kalau ketemu kabar-kabar ya. Mana sih? Nggak bisa tidur kalau kayak gini nih nanti. (519) Mana paragraf? Hah? Oh iya, betul itu. Oh, ada di pengaruh fikih berarti. Ya itu, lihat 519 paragraf kedua itu. Di antara hal yang tidak diragukan lagi bahwa Imam Abu Hanifah telah meninggalkan pengaruh fikih yang besar setelah kepergiannya. Hingga Syafi'i berkata, sesungguhnya semua manusia bergantung kepadanya dalam urusan fikih. Nah, bergantung kepada Imam Abu Hanifah dalam urusan fikih. Ya, kurang lebih kesimpulannya tema terkait dengan Abu Hanifah dan penolakannya terhadap sunnah itu tadi. Nah, kemudian ke pembahasan paling akhir dari mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah, pengaruh fikih beliau dan penyebaran mazhab Hanafi. Ada beberapa judul kitab buku yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Di antaranya adalah Al-Fiqhul Akbar yang mencakup 60.000 permasalahan. 60.000 permasalahan. Ada juga kitab dengan judul yang sama tapi dalam bab akidah, Al-Fiqhul Akbar. Yang ini malah sudah dicetak tahun 1321 Hijriah. Di Syamilah kayaknya sudah ada, kayaknya ya. Kemudian ada juga Musnad
yang dinisbatkan juga kepada Imam Abu Hanifah. Begitu. Kemudian murid beliau yang paling paling senior dan paling banyak mendapatkan pengaruh dari beliau adalah Abu Yusuf sama Muhammad bin Al-Hasan. Ada di bawahnya perkataan Imam Syafi'i tadi. Selanjutannya, ada dua orang yang terkenal sebagai pewaris fikih beliau, yaitu Abu Yusuf, pemimpin para qadhi, dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Nah, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini adalah orang yang dijadikan sebagai guru oleh Imam Syafi'i. Gitu. Jadi beliau Imam Syafi'i itu pulang dari Mesir, balik ke Baghdad, kemudian banyak berinteraksi, berguru kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Sehingga yang sebelumnya itu beliau coraknya lebih kental ke Imam Malik, karena sebelumnya belajarnya ke Imam Malik, ya kan? Kemudian pulang belajar ke Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Makanya Imam Syafi'i itu menghimpun dua madhab, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, dikompar oleh beliau. Jadi tidak selalunya lebih berat pada logika atau ar-ra'yu, juga tidak terlalu condong dan berat kepada hadis. Itulah kenapa banyak ulama yang madhabnya madhab Syafi'i dalam hal fikih tentunya. Gitu. Kitab-kitab yang ditinggalkan oleh beliau ada Al-Athar, ada Al-Kharaj, Ikhtilaf Imam Abu Hanifah, huwa Bnu Abi Layla. Ada satu lagi murid beliau itu, karena memang yang terkenal tiga ya, Imam Abu Yusuf sama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kemudian di halaman 520 itu ada disebut satu nama lagi, Zufar bin Al-Hudzail. Zufar bin Al-Hudzail. Ini nama-nama yang bisa antum jadikan sebagai list calon nama anak saya nanti. Aneh kan, mungkin Zufar, orang-orang desa loh. Zufar ya apa? Zufar nama kok Zufar? Oh, kamu nggak tahu. Makanya belajar. Nah, wilayah yang tersebar mazhab Hanafi di sana diantaranya ada di Irak, India, Cina, Transoksiana, dan seluruh negeri non Arab. Terutama pada masa kekhilafan dinasti Utsmaniyah, karena memang para khalifah dinasti Utsmaniyah itu mazhabnya Hanafi, maka ya qadhi-qadhi perhakiman itu yang digunakan mazhab Hanafi. Itu sekilas terkait dengan mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Berikutnya kita bahas ringkas lagi Imam Malik. Sudah 1 jam ya? Sudah 1 jam? Oh, 53 ya. Kita tambah dikit Imam Malik, setengah jam selesai insyaallah. Imam Malik ini masanya menyerupai masa Imam Abu Hanifah. Hanya saja memang terjadi selisih dikit karena Imam Malik ini lahirnya tahun 93 Hijriah. Ya kan? Nah, betul. 93 Hijriah. Kalau tadi Imam Abu Hanifah kan berapa? 80 Hijriah. Ah, begitu. Beliau lahir di masa Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian wafatnya di masa Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Di ngumani bahasa Indonesianya apa sih? Menangi apa duai menangi Jawa. Jadi mengalami masa dinasti Umayyah, juga mengalami masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Jadi untuk kondisi politik ya kurang lebih sama. Hanya saja yang perlu kita zoom, perlu kita perhatikan adalah bahwa beliau ini hidupnya di Madinah. Beliau hidupnya di Madinah sehingga jauh dari konflik, jauh dari hadis-hadis palsu. Karena Madinah kan terjaga. Ya tidak terjaganya ketika ada perang itu Bani Umayyah yang sampai menyerang ke Mekah dan
Madinah. Dan memang Imam Malik ini dia orangnya apa namanya, tidak suka pertumpahan darah, tidak suka terhadap apa namanya pemberontakan. Beliau paling benci dengan pemberontakan kepada pemimpin, kepada penguasa, kepada pemerintah. Itu. Bahkan ketika terjadi perpindahan itu kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, itu beliau juga termasuk orang yang sangat membenci dan tidak suka. Itu tentunya jauh dari pemikiran filsafat Yunani dan Persia karena beliau hidupnya di Madinah. Dan karena beliau hidupnya di Madinah, maka beliau adalah di antara murid dari para fuqaha yang belajar di madrasah fuqaha sab'ah. Fuqaha sab'ah kemarin sudah kita kaji. Kita ke kehidupan Imam Malik, halaman 524. Ada perselisihan pendapat terkait dengan tahun kelahiran beliau. Hanya saja yang paling masyhur, beliau lahir tahun 93 Hijriyah. Lahirnya di Madinah. Nah, karena memang dari awal di Madinah, kemudian terpengaruh dengan para fuqaha di Madinah, akhirnya sampai pada kesimpulan di baris terakhir itu menjadikan amal penduduk Madinah sebagai salah satu pokok dalam menyimpulkan hukum, istimbatul ahkam. Nah gitu. Nah kemudian kakek beliau Abu Amir itu dulu datang ke Madinah, berdomisili di Madinah dan menjadi salah satu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dari garis keturunan pun beliau adalah cucu dari seorang sahabat, Imam Malik bin Anas. Di awal-awal beliau belajarnya kepada Abdurrahman bin Hurmuz. Belajar Al-Quran, belajar hadis kepada Abdurrahman bin Hurmuz sampai usia 7 tahun. Belajar kepada Abdurrahman bin Hurmuz ini selama 7 tahun. Makanya memang Ibnu Hurmuz ini punya pengaruh yang kuat kepada Imam Malik. Kemudian diantara yang dijadikan sebagai guru oleh beliau juga adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Paragraf 4 halaman 525. Kemudian beliau juga belajar kepada Rabi'ah bin Abdurrahman. Beliau juga belajar kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, 526 baris pertama atas. Ada yang mengatakan bahwa Imam Malik ini mulai duduk berfatwa ketika beliau usianya masih belasan tahun. Tapi melihat fakta bahwa beliau belajar kepada Ibnu Hurmuz saja sudah 7 tahun, maka yang paling dekat dengan kebenaran adalah bahwa beliau mulai duduk berfatwa ketika usianya sudah matang. Apakah Imam Malik tidak mendapatkan ujian dari penguasa? Beliau juga mendapatkan ujian dari penguasa karena satu hadis yang berbunyi laisa ala mustaqrihin tolakun. Itu kemudian ada satu subjudul 528, surat Imam Malik kepada Al-Laits bin Sa'ad. Dalam surat itu Imam Malik, setelah saya baca tadi ya dari awal sampai akhir surat ini, intinya itu Imam Malik ingin menekankan kepada Al-Laits bin Sa'ad bahwa penduduk negeri-negeri yang lain itu harusnya yang ngikut kepada penduduk Madinah, karena memang Madinah itu tempat turunnya wahyu, tempat hijrahnya Rasulullah, tempat di mana para sahabat menyaksikan betul bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah itu, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian dijawab oleh Al-Laits bin Sa'ad, dikasih tahu oleh Al-Laits bin Sa'ad terkait dengan bagaimana penyebaran para sahabat dan lain sebagainya, seperti yang kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian ada judul Al-Muwatta. Al-Muwatta ini kitabnya Imam Malik yang paling fenomenal. Al-Muwatta. Yang minta untuk menyusun Al-Muwatta ini adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.
Hanya saja kitab ini berhasil disusun oleh beliau ketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sudah meninggal dunia. Dan kitab Al-Muwatta ini ada banyak sekali perawinya. Hanya saja yang paling masyhur itu ada di halaman 533 paragraf kedua. Ada dua riwayat. Yang pertama riwayat Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Terdengar nggak aneh namanya? Muridnya Imam Abu Hanifah. Artinya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani itu meguru kepada Imam Malik, yang meguru kepada Imam Abu Hanifah. Jadi sebenarnya kalau ada hari ini ada orang yang bertikai, bertengkar karena beda mazhab itu ya naif sekali. Para ulama dulu itu ya Imam Abu Hanifah ya gurunya, Imam Malik ya gurunya, kan gitu. Jadi sebenarnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ya seperguruan sama Imam Syafi'i. Nah, karena Imam Syafi'i juga mau guru kepada Imam Malik kan. Nah, kemudian yang kedua adalah riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laits Al-Barbari Al-Andalusi. Nah, yang banyak dipakai setahu saya riwayat yang kedua. Maksudnya kitab-kitab yang hari ini tersebar Al-Muwatta itu riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama itu dicetak juga tapi tersebarnya banyak di India. Di India dan di India. Selainnya lebih banyak yang riwayatnya Yahya bin Yahya. Kemudian ada juga satu kitab namanya Al-Mudawwanah. Hanya saja Al-Mudawwanah ini bukan tulisan murninya Imam Malik, tapi majelis-majelisnya beliau, fatwa-fatwanya beliau, kemudian ditulis oleh muridnya beliau. Itu namanya Asad bin Al-Furat, qadhi wilayah Al-Qairawan. Tapi kemudian yang menyusun sampai selesai itu namanya Suhnun. Itu loh, kata terakhir di halaman 533 itu. Suhnun. Namanya Suhnun. Kita ke usul mazhabnya. Asas mazhabnya beliau satu, Al-Qur'anul Karim jelas. Semua mazhab usulnya yang pertama Al-Qur'an. Tetap melihat kepada Al-Qur'an. Yang pertama itu mesti melihatnya kepada Al-Qur'an. Yang kedua kemudian sunnah. Bahkan dalam hal sunnah ini beliau menurut para ahli hadis punya yang namanya silsilah dhahabiyah. Jadi sanad emas. Kenapa sanad emas? Karena beliau meriwayatkan langsung dari tabi'in langsung dari sahabat langsung dari Rasulullah, dan tabi'in sahabatnya ya sahabat udah nggak dipertanyakan kesikohannya. Nah tabi'in sekelas Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi memang betul-betul sanad emas. Meriwayatkannya dari siapa namanya? Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab, ya kan? Apalagi nanti kalau silsilah yang emas banget itu malah dari Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Salim, dari Ibnu Umar, itu udah tidak perlu dipertanyakan kesahihannya, insyaallah. Gitu ya, silsilah emas dalam hal sunnah. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan penduduk Madinah, amalu ahlil Madinah. Apa yang dipraktekkan oleh penduduk Madinah. Kalau di Quran nggak ada, kalau di hadis nggak ada melihat kepada ahlu Madinah, bagaimana praktek mereka. Tapi ada batasannya ya, amal ahlu Madinah ini nanti ada batasannya, ada definisinya secara rinci. Tidak kemudian semua generasi penduduk Madinah dijadikan sebagai dalil, ya enggak. Rinciannya gimana Ustaz? Ya nanti belajar usul fikih dengan lebih rinci dan mendalam. Ini yang keempat, perkataan sahabat, qaulus sahabi. Halaman 536. Imam Malik lebih mendahulukan perbuatan penduduk Madinah atas perkataan sahabat. Paragraf kedua itu setelah angka 4. Amal ahli Madinah lebih didahulukan daripada qaul sahabi. Kemudian yang kelima, maslahah mursalah.
maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini maslahat yang belum tercantum dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, dan betul-betul maslahat ini diduga kuat akan timbul ketika suatu pekerjaan atau suatu amalan itu dikerjakan. Lengkapnya gimana tat masalah mursalah itu? Nanti belajar usul fikih. Kok gitu sih tadi? Iyalah, gimana? Maksud saya jelaskan semuanya di sini. Waktu kita terlalu sempit. Dan kita juga fokusnya kan memang untuk mendalami usul madhab yang pertama. Itu pun kita baru pada fase menghafal, ya kan? Baru pada fase menghafal. Karena ada 4 fase Al-Quran itu. 1 membaca, 2 menghafal, 3 memahami isi, 4 mengamalkan. Kita di sini 2 tahun itu membaca, menghafalkan. Memahami isi apa enggak, Tat? Ada, tapi kan ekstrakurikuler. Sifatnya belum fokus. Harusnya nanti setelah bacaan beres, hafalan rampung, tafsir. Minimal Jalalain. Naik dikit kalau bisa Ibnu Katsir. Kalau bisa lebih luang lagi waktu antum atau waktu kita setelah Ibnu Katsir ya paling enggak Al-Qurtubi. Kan gitu. Al-Qurtubi atau sebagai ganti Jalalain nanti bisalah Sa'di, itu bisa. Jadi kita baru ada di fase kedua nih. Fase kedua aja kita belum selesai kan? Kan belum ada yang sekali duduk antum kan? Artinya kan untuk fase kedua kan belum loh maksud saya. Kalaupun sudah sekali duduk pun nanti kan perlu ada setelah setahun dipanggil terus diuji kan? Seperti Imam Bukhari. Nah ini gitu kan. Dan 4 ini jangan sampai tertinggal. Agar jangan sampai nanti kita di sini di Nasrul Quran 2 tahun itu hanya sampai pada menghafal tok. Naudzubillah. Naudzubillah. Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran tapi hari Ahad ke pasar ikut adu ayam, ya kan? Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran seperti itu. Dan kalau dalam halaqat Qur'aniyah itu kitab yang kita kaji untuk belajar manajemen halaqah itu kan disebutkan di situ bahwa betapa banyak orang yang hafal hanya 1 ayat kemudian dia mengamalkannya. Itu lebih baik daripada orang yang hafal 30 juz tapi tidak mengamalkannya. Kan? Kalau kita menghafal Al-Quran hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia, hanya ingin mendapatkan pujian, atau naudzubillah kita masuk Nasrul Quran hanya supaya biar akhwat itu naudzubillah. Naudzubillah semua naudzubillah. Betul. Jangan sampai. Ya, anggaplah itu sebagai efek samping aja. Udah. Itu efek samping aja. Tapi kita fokusnya nggak ke situ. Fokus kita nggak ke situ. Al-Quran itu para sahabat itu kan Al-Quran berjalan semua. Dalam arti memang Al-Quran itu bacaannya, hafalannya, prakteknya itu ada pada kehidupannya para sahabat. Kenapa generasi para sahabat itu betul-betul berkah kehidupan dan masa-masa beliau? Karena Al-Quran itu betul-betul menjadi ruh dalam seluruh aspek kehidupannya. Kan gitu. Makanya apa-apa itu harusnya kita introspeksi pada Al-Quran. Dan hal-hal yang sifatnya itu muraqabatullah itu harusnya kita lebih kuat dan tebal dibanding orang lain. Ketika ada peringatan, nasihat, di situ disebutkan ayat, disebutkan ancaman, harusnya kita itu orang pertama yang berefek, mendapatkan efek dari itu. Kenapa? Karena kita harian itu interaksi terus dengan Al-Quran, ya? Minimal itu kita interaksi dengan Al-Quran dalam sehari kan 1 juz kan. Tilawah kita sehari minimal berapa? 1 juz kan. Itu belum murojaahnya, belum ngafalnya,
Lah itu kita sehari 1 juz itu kalau hati kita masih keras, masih atos, belum lunak, tidak bisa menerima al-haq, tidak mampu, hati itu merasa gelisah ketika bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti Al-Qur'an itu menjadi hujjatun 'alaika. Hadisnya kan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, bisa menjadi penolongmu tapi juga bisa menjadi penghujatmu nanti di akhirat. Kan? Nah, ini tentunya sama-sama nasihat untuk kita semuanya, ya untuk saya, ya untuk antum semuanya. Karena sama-sama kita bergelut harian kita di sini ini dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Kemudian baru berikutnya setelah masalah mursalah baru menggunakan qiyas. Baru menggunakan qiyas. Jadi tidak kemudian mentang-mentang madrasah ahli hadis kemudian sama sekali menolak qiyas, ya enggak. Qiyas juga tetap masih dipakai. Contohnya di sini disebutkan kok, Imam Malik itu pernah ditanya tentang perempuan haid yang dia sudah mulai suci, sudah selesai haidnya, tapi enggak ada air untuk mandi. Terus gimana? Tayamum. Tapi hadisnya kan enggak ada. Praktek ketika masa Rasulullah kan nggak ada. Yang ada itu orang junub mau mandi, nggak ada air. Oleh Rasulullah disuruh untuk tayamum. Artinya kan mengkiaskan. Oh, orang junub mau bersuci, nggak ada air suruh tayamum. Ini orang haid, harusnya dia selesai haid, mandi dulu baru sholat, tapi nggak ada air, ya tayamum. Mengkiaskan kasus. Paham ya maksudnya ya? Kalau yang junub ini kan kisahnya Ammar bin Yasir kalau tidak salah itu, atau Bilal bin Rabah, Allah alam, saya lupa malah. Itu kan istihad awalnya itu malah tidak tayamum. Junub kan subuh atau sholat apa gitu. Mau mandi nggak ada air. Airnya apa? Beliau ini sahabat ini dia gulung-gulung di debu. Karena anggapannya apa? Kalau tidak bisa mandi pakai air ya berarti sebagai ganti pakai debu. Ketemu Rasulullah diceritakan, ya nggak usah kayak gitu sebenarnya. Cukup dengan tayamum. Cukup dengan tayamum. Kemudian yang ketujuh, saddud dzara'i. Saddud dzara'i. Intinya saddud dzara'i itu nanti antum baca di situ ada keterangan beberapa ulama. Satu daroe itu adalah hal-hal yang bisa menghantarkan perantara daroe itu. Fadhol. Jadi satu daroe itu menutup jalur untuk sampai kepada sesuatu yang haram. Sebenarnya tidak masalah, sebenarnya mubah. Tapi kalau dikerjakan nanti akan menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Maka kemudian yang mubah ini ditutup, dilarang, sehingga sesuatu yang haram itu tidak terjadi. Di sini yang dicantumkan sebagai contoh adalah Abu Ja'far Al-Mansur itu ingin membangun Ka'bah, merenovasi mungkin ya maksudnya. Tapi kemudian disampaikan kepada Imam Malik, kemudian Imam Malik bilang, kalau sekarang antum merenovasi Ka'bah, membangun Ka'bah, nanti setiap khalifah akan merenovasi Ka'bah, akan membangun ulang Ka'bah. Apa maksudnya ya? Kemarin aja khalifah kok saya juga kan gitu. Akhirnya kemudian oleh Imam Malik nggak usah aja. Padahal sebenarnya kan ya sah-sah saja, tidak masalah. Tapi karena contoh lain misalkan menjual anggur kepada orang yang biasa membuat khamr. Sebenarnya menjual anggur itu boleh apa enggak? Boleh, enggak masalah. Tapi ketika dijualnya kepada orang yang biasa membuat khamr, enggak boleh. Atau seperti misalkan menjual senjata dalam kondisi konflik. Itu juga dalam Islam berdasarkan satu daroe ini kemudian dilarang, tidak boleh. Tapi yang terjadi hari ini kan ya ciptakan konflik biar senjatanya laku. Allahu Akbar.
Begitu. Kemudian di halaman 540 itu disebutkan beberapa murid-murid beliau yang menyebarkan mazhab beliau. Itu ada 5 nama itu. Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Qasim, Ashhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi Al-Amiri, kemudian Asad bin Al-Furat bin Sinan, Abdul Malik bin Al-Majishun. Kemudian di antara orang yang menyebarkan mazhab dari mereka, murid Imam Malik, murid generasi kedua, Suhnun, Abdul Malik bin Habib, Abdullah bin Abdul Hakam. Penyebaran mazhab Maliki ada di Hijaz, Basrah, Mesir, negeri-negeri Afrika, Andalusia, Sisilia, Al-Maghrib, Al-Aqsa, sebagian wilayah Baghdad, sama di Naisabur. Jadi perkembangan mazhab itu memang dia nanti akan fluktuatif, naik turun, akan sangat dipengaruhi oleh kekhalifahan. Ketika khalifah itu menggunakan mazhab Hanafi, nanti mazhab Hanafi itu otomatis akan berkembang pesat. Ketika kekhalifahan menggunakan mazhab Maliki, ya nanti akan berkembang pesat. Kurang lebih seperti itu. Dan faktor utama yang membuat mazhab yang 4 ini terkhusus ya, menyebar dan masih langgeng sampai sekarang adalah 4 mazhab ini meninggalkan tulisan. Kalau tidak imamnya ya murid-muridnya menulis. Sebenarnya ada mazhab selain 4 mazhab ini. Al-Auza'i itu dikategorikan sebagai mazhab, Al-Laits itu dikategorikan sebagai mazhab. Hanya saja memang beliau-beliau tidak menulis, murid-muridnya juga tidak menulis dan atau tidak menyebarkan mazhab gurunya, sehingga tidak sepopuler 4 mazhab yang ada. 4 mazhab yang ada sekarang. Allah a'lam bishawab. Fadhal. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Maafi ya kholas. Apa Dim? Bagaimana ini definisi tentang sambung ayam? Apa? Definisi tentang sambung ayam. Maksudnya definisi gimana? Lah, antum pernah dengar ada dalil yang membolehkan? Enggak ada kan? Itu kan mengadu binatang itu kan setahu saya sih haram, apalagi kalau ada taruhannya, ada judinya. Gitu. Kenapa antum Ya kalau dulu pernah ya tidak usah dikerjakan lagi. Gitu ya. Kalau misalnya kita berdagang terus saya itu digunakan untuk juga, berarti sama aja ya? Perantara. Iya. Kalau kita hakul yakin tahu ayam kita ini mesti dipakai untuk jangan dijual kepada dia. Dan ayam yang dipakai untuk itu kan biasanya ayam-ayam jenis khusus kan. Ya nggak usah kulak yang jenis itu berarti. Kadang orang itu kadang biar pawaannya bagus-bagus aja gitu. Biar pawaannya turunannya itu ibaratnya kayak oh, tidak semata-mata dipakai untuk sabung. Ya kalau memang tidak semata-mata dipakai untuk sabung, artinya kan belum hakul yakin. Masih ada kemungkinan lain. Kalau masih ada kemungkinan lain, sebagian ulama tidak masalah. Jadi satu daroe di situ adalah maksudnya yang paling kuat terkait dengan satu daroe adalah kalau memang betul-betul kemungkinan buruknya itu 85 sampai 95%. Kalau sekedar menjual anggur, kita tidak tahu siapa yang beli, tidak masalah. Karena kita tidak tahu ini dipakai untuk apa. Jangan sampai nanti karena dasar satu daroe terus kita khawatiran, wah ini nanti gimana ya kalau anggur saya dipakai untuk homer ya, nanti gimana ya kalau ayam saya dipakai untuk sabung ya, kan gitu. Allah alam. Fadal, Khalid tadi kayaknya angkat tangan. Oh enggak? Iya Nip, apa Nip? Hah? 504.
504 paragraf terakhir. Ya, jadi madzhab Hanafi itu kalau ada orang belum bisa membaca Al-Quran pakai bahasa Arab, Al-Fatihah itu, maka dalam madzhab Hanafi yang dibaca terjemahannya pakai bahasa Persia, itu menurut madzhab Hanafi sah. Ada orang Indonesia belum hafal Arabnya tapi hafal Indonesianya, dibaca pakai bahasa Indonesia, dalam madzhab Hanafi sah. Dalam madzhab Hanafi sah. Kalau di sini kan dalam sholat ya. Dalam sholat. Dalam sholat. Kalau di luar sholat ya dihitung hanya sekedar membaca terjemah. Artinya unsur pahalanya nanti beda ketika membaca Arabnya. Kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat ini terbatas, yang pernah saya baca ya, terbatas hanya ketika dia belum mampu membaca Arabnya. Ya tentunya sambil dia belajar Arabnya, ngafal Arabnya, dia prakteknya pakai terjemahnya ketika sholat. Kalau jumhur ulama selain madzhab Hanafi tidak baca terjemahnya, terus apa? Pakai tasbih. Kalau belum hafal Al-Fatihah pakainya tasbih. Gitu. Begitu ya Nip ya. Kemudian kan sempat itu pernah di Indonesia itu ada takbir boleh pakai terjemahan Allah Maha Besar, ya kan? Kapan itu ya? Saya kok lupa itu. Sempat ada kok, viral itu. Islam apa? Islam Nusantara ya. Nah, itu udah. Ya mungkin pikniknya kurang jauh mungkin. Apa, Saib? Terus yang akhirnya itu habis tengah itu ya diisi kanan dulu apa kiri dulu. Soalnya saya perhatikan kanan itu full, yang kiri masih kosong. Ya. Memang ada sebagian hadis yang kemudian disimpulkan bahwa yang afdol itu yang kanan. Tapi sebenarnya dalam sholat baik kanan atau kiri ya sama saja. Baik kanan atau kiri sama saja. Kenapa kok dikatakan lebih afdol yang kanan? Karena Rasulullah itu setelah selesai sholat beliau baliknya itu condongnya ngadep ke kanan. Kenapa para sahabat lebih senang di bagian kanan? Karena pengen dilihat oleh Rasulullah. Yang pernah saya baca gitu. Hanya saja ada atau tidak hadis terkait dengan lebih afdol bagian yang kanan atau daripada yang kiri dalam hal sholat, saya belum pernah dapat. Setahu saya sama aja. Karena hadis Ibunda Aisyah kaitannya dengan Rasulullah itu senang memulai dari yang kanan di seluruh urusannya, itu kan contoh-contohnya kan pakai sendal, bersisir, pakai baju dan lain sebagainya. Kalau kaitannya dengan shaf, saya belum pernah mendapati ada lebih utama yang kanan daripada yang kiri. Allah alam. Nanti kalau antum ada yang dapat hadisnya nanti kabari saya. Biar saya berubah persepsi. Karena yang sejauh yang saya tahu sama aja baik di kanan atau di kiri. Allah alam. Kalau formatnya memang sudah di masjid dan imamnya sudah ada blowokannya kayak gini, ya konsekuensi akhirnya nanti makmum ya dia bebas milih mau kanan atau kiri kan gitu kan. Allah alam. Lagi gimana? Ada lagi? Ya. Kan ada yang tidak mendapat kayak yang gerakan tambah dari sholat dulu apa itu yang paling rajih itu gimana? Membatalkan sholat atau tidak? Rajih menurut siapa? Kalau Syafi'i Kalau Syafi'i maksimal 3 kali. Makanya orang garuk-garuk itu jangan lebih 3 kali. Balik lagi ya. Ya betul itu. Jalan itu maksimal 3. Makanya kalau antum di soft 2, soft depan kosong, pengen maju, itu jangan langsung jalan, tapi 1 berhenti, 1. Paham maksud saya ya? Jangan
kayak orang lain itu enggak. Saya pernah ngajak paman saya yang memang nyantrinya di pesantren fikihnya fikih Syafi'i, minded Syafi'i. Nah, pernah jenguk saya di pesantren, dan pesantren saya kan memang mazhabnya bukan minded Syafi'i kan, dan praktek ketika sholat depan kosong itu kan diisi rampung jamaah bertanya-tanya loh, kanca-kancamu sholat malah meloka melakun, temenmu sholat malah jalan-jalan ini gimana gitu. Karena memang kalau dalam mazhab Syafi'i ketat sekali kaitan dengan gerakan itu. Jadi tidak boleh ada gerakan lebih dari 3 kali. 3 kali mutawaliyat. Mutawali itu beruntun. Nanti kalau sekali berhenti, maka nanti hitungannya dimulai sekali lagi. Allah a'lam. Kalau mazhab yang lain saya belum membaca lebih detail. Lagi mana? Apa? Kalau di NG yang kita pelajari Syafi'i, untuk yang dipraktekkan ya kita kembalikan kepada yang belajar. Kalau dia sebelumnya sudah pernah belajar mazhab yang lain dan dia lebih sikoh, lebih percaya, hatinya lebih condong kepada mazhab yang lain berdasarkan dalil, ya tafadhol, enggak masalah. Begitu. Allah a'lam. Karena kan kemarin sudah kita bahas kan dalam bab tamadzub itu, bahwa tamadzub itu ada dalam bab belajar, ada dalam bab beramal. Bisa jadi belajarnya mazhab Syafi'i, tapi yang diamalkan bukan mazhab Syafi'i. Yang penting amalannya ini betul-betul berdasarkan ilmu, bukan sekedar ngepek penake dhewe. Aku ngambil pendapat inilah biar enak lah. Tuh. Allah alam. Itu ya. Cukup. Nanti sore kita ketemu lagi. Kita membahas mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Dibaca selesai ya. Besok pagi kita terakhir. Sekaligus mungkin antum ada pembahasan sebelumnya yang masih butuh istifsar, istibyan, tambahan keterangan, atau ada yang masih rancu, nanti ditanyakan. Oh ya, hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang oleh tabi'in langsung disandarkan kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat. Itu hadis mursal. Misalkan qala Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kan tidak mungkin Sa'id bin Musayyib ketemu dengan Rasulullah, mesti ada sahabat di situ. Paham maksudnya ya? Karena Sa'id bin Musayyib kan tabi'in, dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia bilang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini berarti ada satu sahabat yang tidak disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib. Nah, ini nanti ada hukumnya tersendiri dalam ilmu mustalah hadis. Apakah semua hadis mursal itu diterima atau tidak? Nanti ada beberapa hal-hal yang menjadi catatan dalam ilmu mustalah hadis. Nanti belajar mustalah hadis. Kemarin yang nanya Saib tuh? Oh, Hilmi, kira Saib. Nah, gitu ya, dari Kutni ya. Kayaknya tuh belajar hadis cocok dari Kutni. Masalah. Hafal Al-Quran, setelah itu nanti ngafal Bukhari, ngafal Muslim, Masya Allah. Nanti saya mengguru sama antum. Nih ya, saya dorong antum untuk melampaui saya, biar nanti saya bisa belajar sama antum. Ini ya, yang mungkin condongnya tafsir, tafadhol belajar tafsir yang baik. Nanti saya tak belajar. Yang punya dana, punya kesempatan, punya waktu luang, masih belum pengen nikah, belajar, berangkat ke Sudan, ke Yaman, ke mana? Ke Mekah, ke Madinah, pokoknya belajar yang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau pulang ke sini, tapi ingat pesan saya daftar jadi murid pertama itu. Itu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.